salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'd. Yang di luar harus masuk saja. Ada yang di luar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para jamaah sholat isya dan sudah menunaikan kesempurnaannya dengan sholat tarawih bersama dan kesempurnaan pula dengan nyatu pahala dari tausiah atau mencari ilmu tentang Al-Quran yang ada di masjid maupun ada di luar masjid atau di rumah-rumah. Apabila kita mendengarkan, insyaallah Allah akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Dan apabila dengan melangkahkan kakinya selangkah menuju masjid, insyaallah melangkah kaki kanan adalah maghfirah, telapak kakinya adalah rahmat, dan berapa pula lapakannya sampai ke masjid. Di masjid ada pengajian berbagai pahalanya pada seperti sholat semalam Jumat. Para bapak dan ibu, ini adalah malam 17 Ramadan, bertepatan juga malam 17 Maret. Alhamdulillah, saya malam ini malam 17 juga usia saya dengan 68 tahun. Berarti 6 tahun. Ini apa sama 6 tahun? Ya, 2 tahun yang lalu ya mungkin seumur hidup atau apa ya, ulang tahun saya persis sekali 17 Maret, hari yang perasaannya sama. Nah, itu jarang sekali terjadi semuanya. Para bapak dan ibu, setiap malam 17 Ramadan umat Islam seluruh dunia memperingati turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan. Ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini usia yang cukup dan matang. Kalau belum 40 tahun kemudian pengen jadi pemuka, pengen jadi nabi, pengen jadi presiden, pengen jadi wakil presiden, ya jadilah undang-undang modern. Dan ketika itu di tahun 610 Masehi. Jadi ceritanya bahwa Rasulullah ketika bermunajat di Gua Hira, kalau yang sudah naik haji tidak bisa mengunjungi Gua Hira. Ketika masuk itu hanya pas dengan tubuh manusia. Jadi kalau mau masuk ke sana tidak bisa bersama-sama, harus satu persatu berjejal di situ. Itu baru menemukan buah-buah itu di atas bukit, di atas gunung. Jadi ketika itu bermunajat Rasulullah di situ, tapi di bulan Ramadan 17 bulan Ramadan, kemudian malaikat Jibril itu datang dengan bentuk aslinya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra. Kemudian tubuh Rasulullah itu bergetar luar biasa. Tubuh Rasulullah
sekali dengan wujud malaikat Jibril yang asli dan memerintahkan Iqra. Rasulullah tidak bisa membaca karena perintah itu Iqra, bacalah. Iqra, bacalah sampai ketiga kali. Itu Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril nyikat memeluk Rasulullah dengan Iqra terus yang tadi saya bacakan di sholat Isya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teruskan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ketika itu Rasulullah menerima perintah bacalah, kemudian memberikan pengetahuan dalam penciptaan manusia itu dari segumpal darah. Jadi Quran ini luar biasa. Quran ini memuat segala aspek kehidupan, dari kehidupan dunia sampai kehidupan di akhirat ada tersemin di sini. Di situ tersemin untuk alam Quran, pengetahuan dengan Quran. Maka kita sebagai umatnya untuk diwajibkan pola ilmi, mencari ilmu itu wajib, termasuk wajibnya mencari ilmu tentang agama. Jadi kalau kita orang Islam, orang ngerti agama Islam itu sayang sekali. Kalau Pak Ujo mengatakan apa yang memang sulit untuk apa itu, untuk kesempurnaan kita sebagai orang Islam itu sulit sekali untuk tahu. Tapi kita hendaknya bisa berusaha minimal perintah-perintah Allah itu kita laksanakan, walaupun berat, katakan berat. Sebenarnya tidak berat ketika misalnya kita ada perintah sholat, sebenarnya artinya yang perintahnya ketika Isra Mi'raj 50 kali satu hari semalam malam disingkat menjadi hanya 5 kali satu hari satu malam, pahalanya sama dengan 50 kali. Baik, kembali turunnya Al-Quran pada tanggal 17 ini. Jadi kemudian Rasulullah pulang, kemudian bertemu dengan istri tersintanya itu siapa? Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kemudian di situ juga mengatakan gemetar, takut. Nah, sebagai istri tercinta mengetahui kondisi semacam itu, kemudian Khadijah memberikan kesejukan kata-kata. Jadi ketika misalnya suami, ibu-ibu ada problem apa gitu ya, istrinya jangan apa sih, nah silos ada apa mas, ada apa sih, sabar dan sebagainya. Nah ketika itu gemetar dan dingin, maka kemudian diselimuti lah oleh Sayyidina Khadijah. Kemudian itu adalah perintah Allah. Jadi itu pertama kali Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril dengan
tidak, tapi bertahap. Nah, kalau dari Lauh Mahfuz itu adalah tempat di mana Allah menulis takdirnya manusia. Nyong arep dadi bojone Susi wis ditulis. Nyong arep anake limo wis ditulis. Bu Anwar, bojone Pak Anwar wis ditulis. Jadi semuanya sudah ditulis di sana. Kapan matinya, kapan lahirnya dan sebagainya. Hanya kita itu tidak bisa minjem atau membuka takdirnya dia kosong. Makanya bisa yang namanya takdir itu bisa diubah dengan berdoa. Wa idza sa'ala 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Allah itu menyelenggarakan dan bulan suci Ramadan apalagi ya itu uji budak pada kami datang. Saya mengijabahi apa-apa yang engkau minta kepadaku apabila engkau meminta. Karena saya orang tahu memohon itu berarti sombong, kebutuhan, terus enak, kepengen, seperti itu akan sombong. Kemudian sedikit mengenai kalau yang dari Lauh Mahfuz itu turunnya prosesnya turun amburadul dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi kalau langit dunia itu langit terdekat dari bumi. Nah itu baru berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke bumi melalui perantaraan malaikat Jibril turun berangsur-angsur, yaitu surat Al-Alaq yang pertama tadi. Jadi sepengengan Mas Novel tidak sepengengan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar membalas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhan pula tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran itu, atau dia bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengampuni segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubur-uburnya ke dalam neraka, yaitu ubur-ubur orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah penyiksa orang-orang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Para Bapak Ibu
mestinya bisa menjadi orang yang kuntum khairu ummatin, engkau adalah umat yang terbaik. Jadi tidak mengajak kepada kedustaan terhadap Allah, tetapi kita mengajak mari pada sholat, mari terutama keluarganya sendiri. Dari sana tabib kita bersama-sama dekat dengan masjid, tapi orang punya masjid, anaknya yang diajarnya masjid, kalau ujian dalam masjid biasanya masjid, dan itu adalah milieu yang pertama yang berpengaruh sangat besar adalah milieu keluarga. Kalau seperti ini kan milieu lingkungan sekitar, ngomong-ngomong koyo-koyo ini keluarga itu tidak pernah baik, lalu pada sekok ya orang tersebut. Jadi pertama kali milieu yang sangat berpengaruh besar adalah di lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai kita tarik kubur-kuburnya oleh mata zamannya yang itu ternyata di neraka luar biasa. Nah, kembali kepada nuzul Quran. Jadi disampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan-bulan dari Ramadan ini diturunkannya Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bainal dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, baik yang dari belum lahir sampai lahir, sampai anak-anak, sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai tuban-tubanan, sampai gemeter-gemeter, sampai mau sakaratul maut ada di dalam Quran ini. Jadi ketika orang berhubungan, ya bagaimana berhubungan, kemudian melahirkan nutfah, melahirkan tadi segumpal darah dan sebagainya, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Begitu juga sampai nanti pun ada dalam Al-Quran. Jadi jangan dikira bahwa manusia itu mati kemudian terus orang itu orang dipertanggungjawabkan ketika hidupnya. Ketika hidupnya itu dipertanggungjawabkan ketika mati. Padahal mati itu lebih abadi, lebih lama daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang yang belum kiamat. Di situ di alam kubur itu ada pertanggungjawabannya, ada namanya siksa kubur. Oleh karena petunjuk bagi manusia ini kalau terutama perintah Allah yang mestinya kita tunaikan dengan seikhlas-ikhlasnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sing kanan ono petunjuknya, wong lain kok mangan daging-daging, orang kok mangan khamar, melakukan hukuman, kemudian barang yang halal menjadi haram kalau itu caranya mendapatkan secara dolim. Jangan dikira orang yang korupsi, yang berbakat triliunan tidak mendapatkan pertanggungjawabannya di akhirat. Dua itu berat sekali. Bohong aja berat sekali, apalagi sampai membohongi banyak orang. Membohongi di sini saja itu ada sanksinya. Jadi kalau kita diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran ini, ada selama mulai khutbah Jumat, kemudian tausiah melalui kultur, hadis tarawih atau hadis sholat isya, itu mestinya itu kita
dan kita perhatikan, kita camkan, dan kita bisa mengubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Jangan awet dia foto baik bertahun-tahun ketemu Ramadan ya foto baik ya kaya ini suasananya orang maju-maju ya. Jadi majunya itu maju softnya yang tadinya banyak soft di belakang, lama-lama jadi maju, bukan maju pengetahuannya, bukan maju pikirannya, bukan maju imannya, tetapi maju ya tentu pikirannya, kemudian tentu imannya. Bapak Ibu, itu surat atau ayat yang turun pertama kali ketika Rasul Nabi Muhammad mendapatkan perintah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul beda nih. Bisa saja Nabi tokoh, tapi kalau Rasul mesti Nabi. Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu kekasih Allah mengenai misalnya Rasul itu ada perintahnya untuk menyampaikan ajarannya, seperti kitab-kitab terdahulu yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan berbeda dengan Al-Quran ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, kemudian Nabi sampaikan kitab ayat terus Isa. Jadi Zabur, Daud, Isa, Injil, Musa, Taurat itu mendapatkannya langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza, Baitul Izza langsung diterima seutuhnya. Jika kalau Al-Quran diterima secara langsung melalui asbabun nuzul, yaitu apa sebenarnya sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat. Kadang satu ayat sama beberapa ayat, kemudian satu surat itu berangsur-angsur tidak langsung. Seperti terjadinya dunia jalan dan sebagainya. Seperti misalnya ini Rasulullah pernah diejek ya. Jadi ketika menerima wahyu kemudian lama sekali tidak menerima wahyu selama sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan itu kemudian Rasulullah sakit. Kemudian yang tidak suka dengan Rasulullah itu kemudian mencibir sama Rasulullah. Maka cibirannya, kayak Muhammad gagal jadi nabi, masih jadi nabi, masih jadi Rasul, kayak mulanya terus yuk lorong, gelo kayak jadi nabi dan sebagainya. Nah, cibiran itu didengar oleh Allah, kemudian malaikat menurunkan surat yang namanya Al-Qur'an. Baca waktu itu ajaran apa? Mari kita sama-sama baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, stop. Jadi Muhammad sudah dianggap putus asa, hanya satu-satu. Kemudian turun ayat ini, surat ini. Jadi tadi Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu isi seneng kalau kowe Muhammad. Terus Muhammad jadi orang situ beliau sudah khawatir, saya sudah 6 bulan dapat waktu begini dan sebagainya. Terus diece kalau umatnya yang benci, kemudian Allah mendengar, terus Allah menurunkan surat Ad-Duha pada malam Jibril yang tadi namanya surat Ad-Duha, dan yang sering kita dengar dalam sholat Ad-Duha dibaca pada saat pagi karena ada kata duha. Jadi para bapak dan ibu, setiap peristiwa, setiap ini namanya asbabul nuzul itu juga dialami di Rasulullah. Seperti misalnya ketika Rasulullah itu punya anak laki-laki meninggal, punya anak laki-laki meninggal, kemudian yang terakhir anak laki-laki sudah 2 tahun, namanya Ibrahim. Nah, ketika Rasulullah menguburkan anaknya laki-laki itu, ya meneteslah air mata Rasulullah. Sedih, siapa yang tidak sedih dengan anak yang sayang, laki-laki yang barangkali diharapkan untuk mengganti bapaknya dalam berdakwah dan sebagainya. Kemudian diece sama umat yang membersih. Yes, putus nasabmu, putus semangat. Orang memberi nasab, orang memberi keturunan meneh, karena nasab yang adalah laki-laki. Jadi Rasulullah sedih sekali. Maka kemudian turun ayat. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putus itu kue putus itu ngomong tidak sepakat mas apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat dengannya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, itu ketika ada orang putus kue seorang beri nasab meneh, maka Allah menurunkan ayat itu yang membenci itu yang putus dengan dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai kita bersama-sama membenci sesama orang yang ahli ibadah. Ojo ngasih kita membenci wong sing ahli ibadah. Pentingnya ibadah, dia mungkin sebetulnya kecil, mungkin ngaji dan sebagainya. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang ahli ibadah. Itu pengalaman saya, ada orang yang ahli ibadah, kemudian ada orang yang membenci, kemudian yang membenci itu apa istilahnya apa? Mentenung apa istilahnya? Tenung. Nyantet, si santet itu orang yang ahli ibadah santet itu. Jadi saking bencine orang mati di santet, malah balik kalau yang nyantet itu
orang yang membaca itu satu huruf saja mendapatkan 10 kebajikan. Pokoknya di bulan suci Ramadan sampai dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Makanya ada tadarus itu kita bersama-sama itu insya Allah pada itu ganjarannya. Karena apa? Setiap malam Ramadan itu Rasulullah juga membaca Al-Quran terus ditemani oleh malaikat Jibril bersama-sama malaikat Jibril. Maka kemudian diabadikan oleh umat Muhammad untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran. Ini membaca toh pahala yang mengalir ketika orang itu melihat Al-Quran senang. Ketika melihat orang Al-Quran